Generasi Z atau yang sering disebut Gen Z mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Mereka adalah anak-anak muda yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Tapi, tahukah kalian bahwa di dunia kerja, Gen Z ini sering mendapat sorotan negatif? Bahkan beberapa survei menunjukkan bahwa 6 dari 10 perusahaan telah memecat karyawan dari generasi ini. Seiring dengan itu, banyak perusahaan juga mulai enggan mempekerjakan mereka. Kenapa? Ya, 1. Gen Z mendapat stigma malas. Gen Z kerap dilabeli sebagai generasi paling malas. Ini mungkin terdengar keras, tetapi stigma ini muncul karena beberapa alasan. Mulai dari budaya kerja fleksibel yang mereka inginkan hingga gaya komunikasi yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Beberapa perusahaan merasa bahwa Gen Z cenderung memiliki loyalitas rendah, kurang disiplin, dan sering tidak betah di tempat kerja. Apakah ini hanya stereotip atau ada alasan yang mendasarinya? Data pengangguran dan dampaknya. Data dari Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan bahwa ada sekitar 9,9 juta anak muda di Indonesia yang menganggur. Sebagian besar di antaranya adalah Gen Z. Ini adalah angka yang cukup besar dan mengkhawatirkan. Bayangkan, jutaan anak muda produktif yang seharusnya bisa menjadi kekuatan bangsa, tetapi justru tidak terserap di dunia kerja. 3. Alasan perusahaan mulai enggan mempekerjakan Gen Z. Seiring dengan itu, banyak perusahaan yang mulai ragu untuk merekrut Gen Z. Alasan utamanya adalah karena beberapa perusahaan merasa bahwa nilai-nilai kerja dan ekspektasi mereka seringkali berbeda dengan budaya organisasi. Gen Z lebih suka kebebasan, lingkungan kerja yang kolaboratif, serta work-life balance yang tinggi. Sementara itu, perusahaan masih menerapkan aturan kerja konvensional yang ketat. 4. Pandangan Gen Z tentang dunia kerja. Tapi, apakah adil jika kita langsung menyalahkan Gen Z? Generasi ini tumbuh di era digital yang berbeda dan ekspektasi mereka di dunia kerja memang sangat beragam. Bagi mereka, pekerjaan bukan sekadar memenuhi kebutuhan, tetapi juga mencari makna dan keseimbangan hidup. Ini mungkin sulit dipahami oleh generasi sebelumnya, tapi bagi Gen Z, hal-hal ini adalah prioritas. 5. Solusi dan cara menghadapi perbedaan generasi di dunia kerja. Lalu, apa solusinya? Untuk menjembatani perbedaan ini, penting bagi perusahaan untuk lebih memahami kebutuhan dan keinginan Gen Z. Mungkin dengan memberikan fleksibilitas lebih atau dengan program pengembangan karir yang menarik bagi mereka. Di sisi lain, Gen Z juga harus memahami bahwa ada beberapa budaya kerja yang sudah lama diterapkan dan perlu waktu untuk beradaptasi. Harapan untuk masa depan. Di tengah perubahan ini, tantangan memang besar, tetapi kesempatan juga terbuka lebar. Semoga Gen Z dan perusahaan bisa saling belajar dan beradaptasi demi masa depan yang lebih baik. Karena pada akhirnya, setiap generasi punya keunikan dan peran penting masing-masing dalam membangun bangsa. Terima kasih telah menonton video ini, subscribe dan like konten-konten Bankir Muda. Kami akan selalu mengulas berbagai jurus finansial dan isu ekonomi terkini.